Pemandu siniar siap, operator siap, pembicara siap. 3, 2, 1, siap mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini didatangi seorang tamu, ya, seorang penulis prosa, ya, seorang novelis, seorang cerpenis. Beliau bernama Titi Setioningsih, ya, Mbak Titi Setioningsih. Selamat datang di acara ini. Kemudian mungkin ada sebagian dari Anda belum tahu mengenai Mbak Titi ini. Mbak Titi ya, boleh ya saya panggil Mbak Titi. Sekilas saja, jadi beliau ini sekarang menjadi dosen di Universitas 11 Maret, ya. Kemudian pendidikannya lulus dua-duanya S1 S2 itu cum laude, ya. Jadi luar biasa. Kemudian karya-karyanya yang paling terkenal memang novel berjudul Lollipop, ya, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Adapun yang novel-novel lainnya itu ada Putri Kunang-Kunang, kemudian ada Senja Kelana, ya. Kalau yang Putri Kunang-Kunang diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama, kalau Senja Kelana diterbitkan oleh penerbit Andi. Kemudian beberapa cerpennya, ya, misalnya saja ada Abu Merapi, ada Pusara Putih dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja mengenai Mbak Titi, ya, luar biasa ini. Saya sampai membaca kurikulum vitae-nya ini sampai gemetar, ya, karena banyak sekali hal-hal hebat dari Mbak Titi. Termasuk Mbak Titi ini dulu pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus singkat di Michigan State University, ya, itu tahun 2022, ya. 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 Jadi ini tamu kita hari ini luar biasa, ya. Oke. Amin. Ya. Oke, Mbak Titi. Siapa? Mau minum dulu atau bagaimana? Sudah Oke. tadi ya disambi, Pak. Ya. Ini oke. Ini kita mulai dengan yang Lollipop dulu, ya. Ya. Ya, Lollipop itu novel percintaan remaja, ya, kisah cinta remaja. Ada karakter Andina, ya kan. Kemudian yang apa namanya, di bagian akhirnya kemudian mendapatkan apa namanya, laki-laki yang diidamkan. Meskipun kita tidak tahu akhirnya apakah Andina menikah dengan siapa, Yofi atau Iya, Vigo, ya, Vigo, ya. Ya. Tapi kelihatannya mengarah ke pernikahannya. Dan saya dapati, koreksi jika saya keliru, Mbak Titi ini memang ya spesialis cerita kebanyakan, ya, maksudnya tidak semua. Cerita ini ya, cinta remaja gitu, ya. Iya. Kayaknya gitu ya. Jadi gitu ya. Iya, tanpa iya. disadari ternyata karya-karya saya semua mengarah ke situ, tanpa ada maksud ke situ. Iya. Iya. Lah ini justru menarik. Maksud saya begini, apakah memang Mbak Titi ini dulu waktu remajanya kurang kisah percintaan, atau justru waktu remaja ini banyak mengalami kisah percintaan, mohon maaf suaminya, atau bagaimana, atau malah justru sebagai dosen kemudian mendengar mahasiswa punya kisah cinta, atau mungkin karena misalkan kalau saya boleh ambil contoh beberapa sastrawan itu disebabkan bacaan mereka yang berkutat pada topik A, kemudian dia juga menulisnya tentang topik A gitu. Betul. Itu yang mana? Yang bagian mana? Yang terakhir tadi. Jadi waktu SMP, SMA, bacaan saya itu ya berkisah seputar remaja itu. Waktu itu masih zamannya kalau Gramedia itu ada template. Kemudian kalaupun terjemahan ada J.K. Rowling waktu itu lagi booming, ya. Saya SMP SMA, Harry Potter, Enid Blyton, apa ejaannya ini, Pak Dipa? Nanti mohon dikoreksi, Pak Dipa. Goosebumps juga? Goosebumps juga baca, apalagi yang misalnya kalau kamu memilih masuk ke pintu itu silahkan buka halaman sekian. Ya, tapi Suka Goosebumps banget. horor, bukan kisah cinta, ya. Tapi paling tidak ternyata dari
J.K. Rowling tadi, dari 5 Sekawan, dari Goosebumps, saya belajar tentang teknik bagaimana cara membuat surprise dari sebuah cerita. Jadi meskipun kebanyakan memang mayoritas saya membaca 10 Lit, waktu itu namanya masih 10 Lit ya, Gramedia, ingat banget, dan masih berlangganan. Bukan berlangganan, karena saya meminjam majalah teman saya yang berlangganan majalah. Begitu, ya kan, kawanku waktu itu masih tren banget ya majalah. Kalau sekarang kayaknya enggak deh ya. Oh iya, sekarang sudah tuh, ya sudah tidak ada. Anak-anak nggak ngerti majalah itu apa. Iya. Dari situ akhirnya dari bacaan yang super banyak itu membuat saya, saya ingin menulis seperti mereka gitu. Saya sepertinya bisa kok nulis kisah seperti ini gitu. Akhirnya muncullah karya-karya saya yang memang bergenre remaja itu. Oke, menarik ya. Jadi memang bacaan kita kemudian bisa membentuk kita ya, memberi inspirasi, kemudian membentuk kecenderungan kita di dalam menulis. Tapi saya justru begini, kalau misalkan dari banyak bacaan tadi ya, kebanyakan kan tadi karya-karya asing yang diterjemahkan gitu. Ada tidak misalkan sastrawan Indonesia yang Mbak Titi itu ya tidak harus yang karya-karyanya itu tentang kisah cinta remaja, tapi Mbak Titi merasa bahwa karyanya bagus, kemudian ada teknik menulis atau ada hal-hal tertentu yang kemudian turut memberi warna di dalam gaya menulis Mbak Titi ya. Mungkin bukan temanya, tapi di dalam membuat karya itu ada tidak sastrawan yang seperti itu jadi inspirasi? Kalau inspirasi waktu muda saat itu inget banget itu si Luna, saya lupa Luna siapa karena nama belakangnya cukup rumit. Dia penulis bukan namanya kan? Bukan Luna Shore, nanti searching aja. Dia penulis Stanley Gramedia bahkan sampai sekarang. Kalau dulu, masalahnya tuh ketika sekarang saya mulai mengenal karya-karya yang serius seperti misal cerpen Kompas, kumpulan cerpen Kompas, akhirnya yang muncul adalah karya serius juga yang waktu itu publish di Solo Post. Jadi itu benar-benar sebuah karya ternyata mempengaruhi pengkaryaan dalam saya menulis gitu. Mempengaruhi tanda petik ya, kemudian menjadi lebih bagus atau kemudian malah menimbulkan dilema antara hendak meneruskan tema percintaan remaja menjadi lebih serius atau bagaimana? Betul, jujur menimbulkan dilema kemarin-kemarin. Tapi rekan-rekan yang sama-sama suka menulis, mereka itu selalu sama komentarnya seperti Pak Dipa tadi. Titi, kamu tuh udah punya spesifikasi loh menulis remaja gitu. Jadi kalau menurutku nggak usah lah kamu berusaha untuk menulis sesuatu hal yang bisa dibilang lebih serius lagi. Maksudnya tulisan-tulisan yang serius ya, yang tema-tema isu sosial dan lain sebagainya. Padahal akhir-akhir ini kan kalau ngobrol sama mereka yang diobrol apa? Lele Sudori yang pulang lah, atau yang sekarang yang terbaru Laut Bercerita lah, belum Laksmi Pamuncak, belum kalau kuliah itu pasti juga sastranya juga yang serius-serius dan lain sebagainya. Itu jujur kemarin sempat membuat saya seperti yang Pak Dipa tadi katakan, galau atau bimbang ya, antara bacaan dan tema yang akan saya tulis itu kalau berbeda itu ternyata juga berdampak pada kebingungan. Ya, menurut saya. Jadi kalau memang pengen konsennya dan pengen berkonsentrasi ke remaja, harusnya ya mulai membaca lagi tema-tema seperti itu. Dan kebetulan akhirnya saya juga sekarang ya kalau habis baca buku bacaan yang berat, misal teori-teori terkait perkuliahan, nanti saya akan menyelingi dengan cerita-cerita yang lebih ringan, seperti tema-tema tadi. Oke. Jadi kalau boleh saya mungkin sedikit memberi simpulan begitu, kelihatannya kegalauan ini tidak hanya muncul dari tadi ya bacaan baru yang mau tidak mau harus dilahap ketika Mbak Titi ini menjadi dosen ya, tapi juga kelihatannya ada pengaruh, ya saya tidak tahu, mungkin atau begini, mungkin kalau boleh saya memberi saran, meskipun saya bukan seorang sastrawan ya, tapi saya dapati banyak penulis hebat itu justru karena konsisten dengan
dengan karena dia tahu memang dia memiliki potensi yang lebih besar, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain untuk terus berkutat pada satu tema begitu. Dan mungkin tidak ada salahnya misalkan tadi nasihat dari temannya ya. Kan lagi pula kan kalau kita bicara dunia perkomikan misalkan, kan ada kan orang yang sudah tua pun tetap menulis Doraemon ya kan, seperti betul. Itu. Jadi Doraemon kan, Nah, jadi mungkin kegaulan tadi mungkin pelan-pelan bisa dikikis ya, sehingga tadi sebelum acara ini tadi saya sempat ngobrol sejenak begitu dengan Mbak Titi. Mbak Titi itu merasa sedang mengalami writer's block ya, jadi ada mengalami masa stagnansi ya. Mungkin ini tadi bisa menjadi obat Mbak Titi ya, supaya menulis lagi. Dan tidak masalah menulis kisah percintaan remaja ya. Lagi pula kan orang-orang tua juga bisa menonton Lovely Runner ya, drama Korea yang kisah remaja unyu-unyu. Pak Diva yang nonton. Pak Diva nonton. Misalkan seperti itu ya. Oke. Ini kan sudah banyak karya ya jenengan sudah buat ya. Perkara sekarang tadi jenengan mengaku sedang bukan mengalami inkubasi ya, tapi mungkin agak sedikit mandek begitu. Ini pertanyaan tadi yang hendak saya lontarkan sebenarnya begini. Pernahkah jenengan itu kehabisan ide saat menulis satu cerita? Nah, tapi dengan situasi dengan sekarang, jadi ini draftnya pertanyaan sudah ada. Tapi ini bagaimana kalau misalnya pertanyaan ini saya ajukan seperti itu, jawabannya apa? Kalau yang anggap saja dengan sekarang masa produktifnya masih berlaku ya. Kalau yang Lollipop itu 3 bulan rampung tanpa ada kehabisan ide, jujur. Kalau yang Lollipop. Kalau yang Putri Kunang-Kunang itu pengerjaannya cukup lama ya, karena dibarengi sama skripsi. Tapi satu hal yang saya pelajari, ketika saya tiba-tiba stuck, tidak bisa melanjutkan kisah, berarti saya merasa kekurangan data. Data itu bisa terkait dengan karakter tokohnya, atau data terkait dengan plot cerita yang saya kembangkan, atau data terkait dengan latar tempat yang saya tangkap di situ, atau data terkait banyak. Jadi saya belajar kadang-kadang bukan writer blocks ya, tapi lebih tepatnya kamu kehabisan data gitu. Kehabisan data. Iya. Tapi tadi ada satu masa pada saat menulis Lollipop itu 3 bulan tanpa putus bisa mengalir terus ya. Ini mengingatkan saya pada kisahnya Toto Sudarto Bachtiar ya. Beberapa puisi awalnya itu konon dia tulis pada saat dia di Jakarta begitu, kemudian sudah langsung mengalir terus begitu. Idenya muncul seperti itu. Jadi ini untuk Anda semua ya pemirsa. Sebenarnya seperti Mbak Titi tadi sampaikan, kemudian saya beri contoh Toto Sudarto Bachtiar. Dan sebenarnya ada penulis-penulis lain yang seperti itu ya. Jadi ada momen tertentu dalam hidup mereka, dalam hidup Mbak Titi. Ide itu mengalir begitu derasnya sehingga menulis pun seperti ngobrol saja, enak saja ya. Tapi juga ini juga menarik ya. Mbak Titi juga cerita ketika dia mengalami kemandekan tadi ya, stagnansi tadi. Cara Mbak Titi melihat dirinya itu, ini saya tidak ada ide, saya sedang mandek karena tidak ada data tambahan. Nah, ini menarik. Nah, pertanyaannya kemudian begini, perlu tidak sih seorang pengarang, penulis untuk melakukan riset? Atau perlu pada saat mandek saja? Atau bagaimana? Ini jenengan seperti apa? Karena ada 3 karya ini ya, yang Lollipop itu memang sebelum nulis itu saya sudah banyak membaca majalah-majalah, jadi quote-quote di majalah itu bisa saya jadikan bahan untuk menulis. Tapi untuk Putri Kunang-Kunang itu memang waktu itu karena pengerjaan skripsi ya, saat itu masih mahasiswa mengerjakan proses pengerjaan skripsi, memang akhirnya data-data yang saya sebelumnya dapatkan secara tidak sengaja saat Lollipop itu tidak saya dapatkan saat Putri Kunang-Kunang itu. Jadi data itu akhirnya saya
menulis lagi ketika mendengarkan lagu-lagu yang sesuai, seperti kalau anak sekarang mungkin tahu ya, tetralogi atau seri yang Twilight yang Stephenie Meyer, dia kan juga terinspirasi dari lagunya Supermassive Black Hole yang menjadi soundtrack di filmnya, akhirnya jadi soundtrack di filmnya. Jadi saya juga belajar dari para penulis, oh mereka itu juga sama ya, inspirasinya itu dari lagu, dari film bahkan, dan selain dari curhatan teman tentunya ya. Oke. Karena kisah saya sendiri nggak terlalu menarik untuk diangkat. Oh, ya, oke. Jadi kalau teman cerita itu didengerin makanya ya Pak ya. Jadi buat inspirasi. Jadi untuk menjadi seorang penulis yang baik itu seyogyanya juga menjadi pendengar yang baik ya. Betul. Iya. Termasuk kepo juga ya. Iya. Harus mengembangkan ini ya, sifat kepo di dalam diri kita. Iya betul, harus kepo. Itu versinya Mbak Titi ya. Tapi sebenarnya begini, ini yang ini barusan Mbak Titi sampaikan ya. Ini mengenai sebelum menulis melakukan riset dulu. Ini kan juga kita dapati pengakuannya Mbak Abida Kaiki ya. Jadi salah satu novelnya itu dia cerita, saya lupa di majalah apa itu, ada wawancara atau beliau menulis sendiri ya tentang proses kreatifnya, bahwa dia belum pernah ke kota itu, dia hanya dapat cerita dari mahasiswa yang pernah ke sana, terus cari di dunia maya perihal kota itu, kemudian dia bisa menulis, saya lupa ya, mungkin Mata Raisa ya, saya lupa. Ada novelnya yang prosesnya seperti itu ya. Jadi riset itu penting ya. Tapi riset itu nggak, ya tadi betul, nggak melulu kita harus terjun ke lapangannya. Sekarang banyak banget internet ya. Jadi kita bisa tahu hal-hal. Oke. Ini dari beberapa karya ini ya Mbak Titi ini ada tidak yang merupakan pengalaman pribadi? Tadi kan bilangnya pengalaman saya tidak menarik. Iya, nggak ada. Ada tidak? Nggak ada. Maaf, Pak suami. Nggak ada. Emang nggak ada. Saya sama suami nggak pacaran juga loh. Gitu, bagus ya. Langsung biodata ya. Oke. Tapi ada tidak yang terinspirasi ya? Perkara kemudian nanti pengembangan ceritanya. Terinspirasi dari Seno Gembira ada. Oh, SAG ya? SGA ya? Ada ya? Senja Kelana yang novel yang baru publish tahun lalu 2023 sama Andi itu terinspirasi dari Seno, dari cerpennya dia yang Sepotong Senja Untuk Pacarku. Kalau pernah baca. Jadi itu ceritanya yang seorang laki akhirnya memotong senja aslinya. Terus digulung, terus senjanya diganti sama yang palsu, terus dikejar-kejar sama polisi. Saya pikir itu menarik banget, gila ya Seno ya, maksudnya inspirasi imajinasinya se-sweet dan sedramatis, tapi juga masih syarat politis ya waktu itu karena di Kompas. Dari situ akhirnya muncullah novel Senja Kelana ini. Yang mana ya itu tadi, saya dulu tuh suka banget sama Seno, jadi sering masih update tulisan-tulisannya. SGA. Halo Seno. Ya. Jadi lainnya SGA ada? Banyak ya kalau itu. Banyak. Selain SGA ya. Saya suka kalau karyanya ya, maksudnya karyanya pasti Kambing dan Hujan itu udah berkali-kali saya baca. Punyanya. Sampai covernya lecek gitu ya. Iya, Kambing dan Hujan tuh cerita tentang itu kisah cinta Muhammadiyah sama NU, tapi di desa, lucu banget. Kambing dan Hujan, itu siapa yang nulis? Aduh, searching aja. Dahlan toh, Muhyiddin Dahlan? Bukan. Coba cari, kok aku lupa tiba-tiba ya, karena grogi sama Pak Dipa, jadi aku lupa. Kambing dan Hujan itu. Kambing dan Hujan bukan Muhyiddin Dahlan ya? Bukan, DKJ 2000 berapa, coba cari aja. Kambing dan Hujan itu suka banget. Terus pertama kali jatuh cinta sama karya Lela Ushudori yang Pulang. Bahkan dibandingkan yang Laut Bercerita, kalau saya lebih suka Pulang. Iya, Pulang tuh bisa bikin beneran nangis. Kalau yang daripada Laut Bercerita. Itu ya, kalau karya sama Elka Kurniawan pasti, tapi Elka Kurniawan yang mana? Yang novelnya atau yang cerita pendeknya? Novelnya ya. Karena pernah baca Cantik Itu Luka. Saya pikir Cantik Itu Glowing ya, bukan? Cantik Itu Glowing, FS Glow. Ini kita di endorse gak sih? Ini di endorse ya. Ini bikin glowing juga nih.
Air Muhammadiyah ya MU itu. Air Muhammadiyah ya. Masya Allah. Iya. Ini rasanya seperti Zam-Zam. Ini di-cut ya, kalau nggak butuh-butuh, sumpah. Oh begitu ya, seperti Zam-Zam ya. Enggak, Bagus sekali itu. Ini ada bintang iklannya ini Aku untuk jadi brand mengendorse ya, ambassador. mengusung ini ya produk airmu ya. Oke. Terus ini kalau sebenarnya kapan sih Mbak Titi ini mulai suka dengan menulis? Apakah dulu dimulai waktu SMP begitu, Iya, ada SMP. toilet dicoret-coret atau Enggak juga. atau mungkin meja ditulis pakai tipex itu Iya, kan? saya itu tinggal di desa. Ya, Bapak ibu juga tidak lulus SD. ya. Saat itu pokoknya beliau kan pasti melihat nilai kita, belajar kita dari nilai raport, Iya. ya kan. Ya. Waktu itu saya sedang gandrung banget sama novel-novel tebal. Harry Potter saya sering bawa pulang, saya pinjam di perpustakaan sekolah, saya bawa pulang dan ternyata orang tua itu nggak suka kalau saya baca buku itu karena buat beliau itu akan mengganggu akademikmu karena belum kurikulum merdeka ya waktu itu, masih ada ujian nasional. Jadi akhirnya saat itu saya sering membacanya itu di selimut ketika udah pada tidur semua Bapak Ibu. Saya akhirnya ke bawah lemari itu saya ambil, terus lampu saya matikan, saya sama senter bacanya. Dan itu saya lakukan sampai SMA. Ini kok seperti film gitu. Iya, memang. Iya. Waktu SMA saya pikir gini, gimana ya cara memberikan pengertian ke orang tua kalau membaca fiksi itu bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu kan. Saya mulai menulis waktu itu dan ditolak berkali-kali di majalah Olga waktu itu. Sekarang mah nggak tahu ya anak sekarang majalah Olga. Tahu. Majalah Kawanku nggak tahu Kawanku. juga. Yang ditolak berkali-kali sampai akhirnya cerpen saya publish pertama kali judulnya Abu Merapi itu masih 2009 iya, waktu Merapi memang meletus. Dan mungkin bukan karena bagus, tapi karena topik yang saya sodorkan itu Momennya masih pas. terbaru, itu terbit dan dapat uang 250.000. Di mana itu? Di Kawanku. Oh, di Kawanku ya. Iya, terus saya tunjukkan ke Bapak Ibu, saya akhirnya beli majalah. Padahal saya sebelumnya nggak mampu beli majalah, karena waktu itu masih mahal ya. Terus akhirnya dari situ, akhirnya saya mampu beli majalah. Terus saya tunjukkan ke Bapak Ibu, kalau ini loh tulisan pertama saya. Terus beliau berdua akhirnya kayak tercerahkan kalau oh ini ternyata bisa ya dari membaca buku. Jadi saya sekarang kalau baca buku Gone with the Wind, Naga Bumi, itu saya jadikan bantal di kasur itu beliau berdua udah nggak protes kayak ini dunianya Titi gitu. Sampai akhirnya saya waktu nulis Lollipop itu saya bikin kerangkanya saat persiapan ujian nasional saat itu ya, masih ada ujian nasional yang harusnya tryout matematika fisika, saya nggak ngerjain. Sehingga saya kayak, nilainya jelek ya? Iya, saya kayak saya nggak paham, udahlah nggak usah memaksakan diri, saya malah bikin draft novel. Terus orang tua saya dipanggil gara-gara nilai matematika atau fisika saya 30. tapi tuh rasanya, tapi nggak apa-apa, aku bahagia dan itu aku banget. Kadang tuh orang nggak harus bisa pinter semua hal loh, ya kan? Kadang dan kurikulum merdeka ini menurutku membantu orang untuk menemukan potensi dirinya. Kita tuh nggak dituntut untuk bisa matematika keren 100, bisa nulis 100. Pilih salah satu aja cukup kok, yang penting kamu banget. Ya nggak sih, Pak? Iya. Anakku kalau dengar wawancara ini ya, nilai matematika bagus, nilai fisika bagus, tapi juga pandai menulis, itu lebih disukai. Iya, nah itu juga bener banget itu. Kayak kok luar biasa banget ya. No iya, tahu Brian May ya? Brian May itu gitarisnya Queen ya. Dia juga seorang fisikis ya, seorang ahli fisika kalau tidak keliru ya. Dan disertasinya atau apa itu sangat rumit ya. Jadi orang heran ya. Jadi seorang pemain gitar tapi juga seorang ilmuwan. Wow, keren. Begitu pula dengan Mr. Bean ya. Mr. Rowan Bean, Atkinson ya. itu juga dia punya degree di bidang electrical engineering atau apa ya. Iya, Jadi orang melihatnya dia seorang konyol tapi itu hanya karakter yang dia mainkan saja. Iya. Tapi di dunia nyata dia pintar ya. Banget. Ya artinya kisahnya Mbak Titi ya atau Tante Titi ya, anakku kalau kamu dengar ini Ini atau yang pesen buat pemirsa, anaknya di-cut kan? ya kalau mendengar seperti tadi benar memang untuk penghibur kita bahwa tidak harus kita pintar pada semua hal ya, karena juga banyak
Mbak Titi contohnya juga akhirnya bisa sukses ya. Kalau saya melihatnya sukses ya, ini kurikulum PT-nya luar biasa, bisa bekerja, dapat pekerjaan yang bagus sebagai dosen. Padahal matematika dan fisikanya jelek nilainya. Ya, artinya tidak perlu ragu atau minder ya mengenai masa depan kalau Anda sudah menemukan sesuatu yang bisa menjadi senjata ya, yang bisa ditekuni. Dan ini kita bisa melihat di dalam dirinya Mbak Titi ya. Jadi menekuni apa tadi? Bolos, try out. Oh bukan ya. Jadi menekuni dunia tulis menulis ya. Salah satunya ya. Lain-lainnya saya tidak tahu ya. Seperti Pak Dipa ya, menekuni dunia sastra. Pasti kalau saya tanya sesuatu hal tertentu juga beliau gitu. Diam. Ya diam. Jadi misalnya, tidak menjawab. Maksud istri kalau bilang terserah itu apa Pak Dipa, mesti beliau bingung. Bercanda Pak, bercanda. Iya. Jadi tadi ada risetnya, kemudian mendengar cerita dari teman-teman. Yang awalnya menulis tadi kan, awalnya nulis gimana sih gitu. Iya. Ini ya. Ini pertanyaan berikutnya ini agak bagaimana ya kita menyebutnya. Jadi kalau kita lihat ini Mbak Titi ini beliau sibuk sebagai dosen dan masih menulis ya meskipun sekarang sedang stagnan ya. Nulis cerpen masih aktif ternyata ya. Cerpennya bahasanya bahasa artikel ilmiah. Ya. Nanti balik lagi ke mode produktif, nanti bisa balik lagi. Kemudian menjadi ibu ya. Jadi 3 aktivitas ini bagaimana ini Mbak Titi membaginya bagaimana? Apakah memang oke, nanti ada me time-nya sendiri, misalnya kalau me time-nya itu Sabtu malam Minggu, terus nanti untuk nulis, atau modenya apa ya, tanpa terjadwal atau bagaimana? Iya. Kalau menulis pasti butuh waktu yang tenang, yang mana waktu tenang itu nunggu anak-anak tidur ya, atau pagi setelah atau sebelum subuh. Oh gitu. Itu kemarin sempat nulis cerpen, saya mencoba nulis cerpen lagi di waktu yang super tidak terkontrol. Itu di waktu-waktu tertentu. Kalau dulu terserah, kalau dulu mas seringnya habis maghrib. Oh begitu ya. Jadi memang dulu, ada perubahan. Iya. Kalau sekarang habis maghrib mana mungkin Pak, nggak mungkin ya. Oh begitu ya. Iya. Ini tapi apakah kemudian Mbak Titi ini merasa tersiksa dengan situasi itu atau sebenarnya sedang pelan-pelan mencari ritme kembali? Pelan-pelan mencari ritme kembali. Karena apa? Anak-anak itu saya lihat semakin mereka besar, mereka semakin mandiri ya. Nah, apalagi anak yang kedua juga sudah jalan, sudah mau 2 tahun. Di situ saya akhirnya mulai menata ritme saya kembali. Yang awalnya saya harus mengajari dia jalan, harus selalu mendampingi. Kalau sekarang saya pikir memang setiap orang ada masanya harus fokus ke keluarga, dan ketika anak-anak sudah mulai tumbuh, disitulah saya berpikir saya harus kembali menemukan greget saya untuk jangan lupa BKD ya. Iya, nah itu ya BKD. Super sekali. Bahkan saya masih terlalu jelata untuk serdos belum loh. Ya pelan-pelan. Iya kan? Iya kan Pak Dipa, semuanya itu ada waktu. Iya. Kalau di dalam bahasa Bible itu ada istilah ya, indah pada waktunya ya. Kemudian kalau kita bicara Boyzone ada ya, everything comes to those who wait ya. Jadi memang ada waktunya ya. Dan kalau di dalam tradisi Islam kan memang kita diminta bersabar karena bisa jadi yang kita inginkan itu tidak baik. Begitu pula yang tidak kita inginkan bisa jadi baik untuk kita. Nah itu juga terkait dengan momen ya. Kita inginnya momennya sekarang, tapi pencipta kita inginnya nanti dulu ya. Kamu butuh proses dulu. Nah ini juga sesuatu yang nasihat untuk diri saya juga saya bisa berbagi pada hadirin semua ya. Oke. Kemudian dari seluruh karya ini ya. Kalau misalnya saya bertanya begini, kalau novel ini yang paling lama, tadi kalau Lollipop 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Ini kan ada 3 novel. Ini yang paling lama, ini kalau Putri Kunang-Kunang berapa? Putri Kunang-Kunang sepertinya setahun? Iya,
6 bulan sampai setahunan ya kalau nggak salah. Oh, oke. Ingatnya. Tapi emang yang paling lama mungkin Senja Kelana, bukan lama ya karena waktu itu berbarengan sama tesis. Kalau yang Putri Kunang-Kunang sama skripsi, Senja Kelana sama tesis. Tapi bisa selesai kan artinya? Sempat stagnan ya karena ya udahlah fokus ke skripsi, tapi akhirnya selesai juga dan baru publishnya. Bayangkan saya skripsi tahun 2017, tesis, dan baru publish tahun 2023. Dan ternyata saya percaya setiap karya itu punya jalan lahir masing-masing. Iya nggak sih Pak Dipa? Iya benar. Ini naskah masih banyak Pak di laptop saya. Iya benar. Cerita anak. Saya yakin suatu hari akan lahir, tapi nggak sekarang mungkin. Iya. Atau bisa jadi satu draft karya tidak pernah terlahir juga bisa. Bisa jadi ya. Iya. Seperti punya Pak Dipa. Bukan, kalau misalnya cerpennya banyak. Misalnya begini ya, kita baca di dalam bukunya Habib Yasin yang Hairil Anwar Pelopor Angkatan 45, kita akan dapati beberapa catatan yang tersisa dari Hairil Anwar, dan kita misalnya baca juga bukunya Pak Musuh NST yang Derai-Derai Cemara itu, kita akan dapati bahwa ada draft-draft puisi Hairil Anwar itu memang akhirnya oleh Hairil Anwar entah keburu meninggal atau entah memang tidak jadi dia lahirkan gitu. Tapi ditemukan akhirnya. Ditemukan, diberikan pada anaknya, ya kan? Siapa saya lupa namanya itu, lupa saya. Anaknya kalau tidak keliru kemudian mengambil hukum atau jadi advokat atau bagaimana, kemudian dipinjamkan ke Sumanjaya, terus tidak kembali, hilang itu. Oh. Ya. Jadi apa yang kalau di buku saya itu saya bahas daftar puisinya ya hanya itu saja. Ada memang satu puisi yang ditemukan buku yang sastra itu ya Pak. Oleh seorang tentara itu lapor pada seorang Indonesianis, saya lupa namanya. Itu satu puisi yang tercecer saja, lainnya ya tidak ada. Karena ada yang kumpulan puisi itu diberikan pada teman perempuannya yang pelukis itu, siapa lupa namanya saya. Itu terbakar ya waktu revolusi, jadi sudah tidak ada sebenarnya karya lain. Jadi misalnya di dunia maya ada orang yang mengklaim ini puisinya Hairil Anwar, jangan-jangan bukan puisinya Hairil Anwar itu. Ya, jadi ya berarti memang semua ada momennya ya. Jadi tapi yang menarik ini juga bisa untuk pembelajaran kita ya, termasuk saya ya, terutama yang menyimak acara ini ya, mahasiswa saya misalkan atau mahasiswa Putri, bahwa memang kadang ada momen ketika dua kerjaan yang sama-sama ini ya bebarengan ya. Yang satu tadi kan tesis, satunya draftnya Senja Kelana ya. Iya. Ya. Ada momen memang kemudian kita harus memutuskan mana dulu yang harus diselesaikan. Betul. Meskipun saya tahu mungkin waktu itu Mbak Titi ini, wah ini aku sedang gayeng-gayengnya, sedang on fire untuk menyelesaikan Senja Kelana. Tapi kemudian sadar, ini tesis kalau tidak diselesaikan bahaya juga ini, ya kan? Padahal kalau di UM itu sekarang mereka sudah menerima kelulusan dengan pengkaryaan loh Pak Dipa. Di UM. Waktu itu Anda S2-nya di UNS. Oh, di UNS ya. Enggak, sekarang skripsi itu boleh nggak mengerjakan skripsi, misal pengkaryaan menerima. Oh iya. Keren ya. Iya. Ternyata maksudnya mereka bisa sudah. Setahu saya kalau di tempat kami juga begitu ya, setahu saya. Novel juga bisa. Setahu saya belum mengecek ini ya, aturan rektor yang terbaru. Ada kok, mungkin bisa ya. Saya sekali lagi tidak tahu benarnya seperti apa, tapi saya pernah baca sekilas ada skenario seperti itu ya untuk model kelulusan mahasiswa. Ya. Bisa tadi itu mahasiswa. Ya, kalau keliru mohon dikoreksi ya. Kemudian ini ada tadi sudah ini ibu rumah tangga, dosen luar biasa. Yang mana ini? Wah, pertanyaannya banyak sekali. Sudah terjawab semua kelihatannya. Ini ada tidak cita-cita Mbak Titi yang belum terwujud ini? Sejauh ini sebetulnya sudah ya. Saya jujur tidak menyangka bahwa Lollipop juga sampai ke Gramedia waktu itu. Karena saya dari Banjarnegara ya, nggak kenal siapa-siapa. Pasti ngiranya itu sampai Gramedia karena punya kenalan. Padahal itu saya benar lewat pos karena di sana belum ada JNE, JNT zaman itu.
rasanya sudah. Yang kedua jadi dosen, itu juga cita-cita loh ternyata. Dan ternyata sudah jadi istri dan ibu, sudah tinggal nata aja seperti halnya seni, mungkin seni tanah liat ya, bentuknya saya udah ya? Tapi saya hanya tinggal memolesnya menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih ya tadi menemukan ritme nulis lagi, ngurus serdos gitu kan. Tinggal meruncingkan. Iya, tidak perlu bisik-bisik ada mikrofon di situ. Ini namanya gimmick Pak Dipa, gimmick. Oh ya, Masya Allah ya. Ya ini tadi tadi Anda juga dengar semua, salah satu cita-citanya ini ya, ingin segera serdos ya. Semoga Pak Titi ini segera. Yang penting lulus S3 dulu Pak Dipa. Loh ya. Iya, jadi bisa nanti. Ini juga sedang menyelesaikan S3 di mana? S3 di UNS, Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret ya. Jadi ini termasuk istiqomah ya. Jadi S1, S2, S3 di Universitas 11 Maret, kerjanya di Universitas 11 Maret. Temu jodoh di UNS. Iya. Meskipun saya dengar dulu sebenarnya pernah melamar kerja di kampus tetangga yang juga besar ya, sama tapi gitu ditolak. Ya. Tapi swasta, tapi ditolak ya. Ya, tapi melamar UMS. UMS menolakku, enggak apa-apa. Bukan masalah tidak apa-apa. Kalau kita tadi bisa merujuk pada tadi yang saya sebutkan ya, bahwa semua itu sudah ada posisinya masing-masing, porsinya masing-masing. Jadi ya kita nikmati saja perjalanan hidup ya, selalu berprasangka baik pada pencipta kita. Nah ini yang paling penting. Dan itu saya kira juga menjadi pegangan dari Mbak Titi ya. Tadi ngobrol sebelumnya itu saya lihat Mbak Titi ini seorang yang bisa dikatakan religius ya. Nah ini pertanyaan berikutnya ini justru sesuatu yang mungkin tadi sudah saya rencanakan ya pertanyaannya. Begini Mbak Titi. Yeah. Jadi begini, ada kecenderungan yang saya lihat di beberapa penulis ya kontemporer Indonesia ya, dunia sastra Indonesia itu untuk menulis hal-hal yang sifatnya tabu ya. Karena kan begini itu ada kaitannya dengan ini ya. Jadi ada kan kalau kita bicara isu perempuan, feminisme itu sebenarnya cabangnya banyak. Tapi kemudian yang mungkin jadi sesuatu yang laku atau menjadi tren itu kan melawan tabu ya kan, kemudian terlalu frontal terhadap sistem patriarki, kemudian normalisasi hal-hal yang ya mungkin di masyarakat tradisional ya, meskipun kita bisa debatkan itu di dalam konteks peradaban gitu, itu dianggap sesuatu yang tidak elok untuk terlalu vulgar ya, terlalu eksplisit disajikan di dalam karya sastra. Lah ini Mbak Titi ini sebagai penulis pernah tidak ada pikiran ya dari karya-karya sebelumnya. Kalau saya lihat sih karya-karya sebelumnya tidak ada yang berbau 4 huruf ya atau 3 huruf ya, seks begitu ya. Tapi pernah tidak ada misalnya atau godaan, misalnya ada penerbit atau apa. Kan kita kalau dalam sejarah sastra Indonesia kita dapati misalkan novel Salah Asuhan itu kan diedit 2 kali ya. Karena godaan penerbit ya, penerbit Tionghoa kemudian penerbit Balai Pustaka ya. Itu saya bahas di buku saya. Dan itu juga dibahas oleh Andreas Chiu ya di Impact of Balai Pustaka, artikel dia bicara ada bagian tentang itu. Lah, ini bagaimana Mbak Titi? Ada tidak misalkan dari diri Mbak Titi sendiri untuk entah ya, misalnya membuat novel yang menyajikan adegan ranjang atau seks secara eksplisit, atau mungkin ada godaan dari teman-teman sastrawan atau mungkin dari penerbit tertentu yang coba diberi ada sedikit begini supaya begini dan begitu. Ini bagaimana? Coba Mbak Titi ceritakan. Belum pernah ada kalau kasus yang misal ada saran atau apapun itu, kalau misalnya belum pernah. Tapi kadang ya Pak Dipa, itu ada adegan meskipun adegannya hanya sebatas mungkin nanti disensor berpelukan aja si itu, tapi jauh dalam lubuk hati saya kadang ini benar nggak ya aku nulis mereka berpelukan itu aja, kadang saya udah kepikiran loh Pak, apalagi nulis hal-hal kecuali mungkin suami istri ya kisahnya.
Saya mikir ini dibaca banyak orang loh gitu. Kalau Oke. saya mikirnya sampai ke tahap etis dan tidaknya masih berkutat itu belum sebebas atau sebebas ya kadang mikir ini dibaca remaja loh seluruh Indonesia gitu kan. Ya gitu kira ini dampaknya kira-kira ya kan mesti kita kalau saya mikirnya masih ke situ Pak Dipa. Oke. Jadi belum berani. Oke. Meskipun menikmati ya kalau baca maksudnya misal Pulang, Lele Usudori atau siapa itu Jenar Mayasa Ayu ya saya suka, tapi kalau saya kok belum berani seberani mereka lah. Atau gitu. Ayu Utami Bilangan Fu itu Saman bagian tengahnya ada. Saman bagian tengahnya ditandai berarti. Ya, atau Jenar itu wah ya begitu. Iya. Tapi bedanya ya Pak Dipa, cara penulis perempuan mengeksplor adegan itu dengan cara menurut saya itu indah, lembut, halus, gitu. Apapun adegannya. Tapi menurut saya itu indah. Tapi kalau baca misal Eka Kurniawan ya, si cantik itu luka, adegan gitu, itu tuh bikin saya ih gitu loh. Paham nggak sih? Kayak ini terlalu apa ya? Brutal atau terlalu kasar gitu loh. Nggak kerasa lembut gitu loh. Sama yang dibacakan, bedanya itu loh Pak Dipa. Ya. Sebenarnya kalau di dalam kajian kajian feminisme atau kajian gender ya secara umum memang ada istilahnya perempuan menuliskan langsung pengalamannya, perempuan menceritakan tubuhnya tentu saja berbeda dengan laki-laki yang bercerita tentang perempuan. Begitu pula di dalam misalkan adegan seks memang laki-laki yang menulis suka dengan konsep mendominasi, tentu saja ketika bercerita tentang adegan seks dia akan berusaha menampilkan sesuatu yang mungkin cenderung dominan untuk laki-laki dan seterusnya. Mungkin ya. Iya, kan kalau misalkan yang sederhana laki-laki tidak pernah menstruasi, tentu untuk menggambarkan perasaan sakit menstruasi atau emosi yang cenderung labil saat menstruasi kan tidak bisa, karena memang berbeda. Ya, meskipun tentu saja ada perdebatan tentang itu ya. Tapi menarik, meskipun Mbak Titi tadi merasa ada perasaan terbebani ketika misalkan ya menulis tentang yang seperti itu ya, meskipun belum pernah ya. Oke, kemudian menarik. Bahkan cuma pelukan aja tuh saya mikir loh. Mbak Titi kemudian menambahkan masalah tadi, membaca karya-karya perempuan yang tadi ya menolak tabu atau ya berbicara hal vulgar ya. Iya. Kalau tentang berpelukan tentu saja ini yang menyimak paham ya, yang dimaksud berpelukan bukan teletabis ya. Berpelukan kan beda dengan berpelukan yang orang dewasa ya. Nah, itu jadi tapi kalau menurut saya kalau saya sih karena saya kalau bagi saya pernah cerita ada seorang akademisi sastra ya. Itu juga kalau saya melihat bahwa ketika kita menuliskan sesuatu tidak harus vulgar ya. Jadi misalkan kita bicara adegan rancak, misalnya kita hanya cerita dan mereka masuk ke kamar itu sudah selesai, tidak perlu eksplisit ya. Perkara ada sastrawan yang harus ini dan itu karena itu realis dan seterusnya itu urusan mereka. Kalau saya begitu, kalau Mbak Titi tadi saya mendapati ada ini ya. Kalau orang Jawa daerah sana itu mamang ya, antara hendak mengeksplorasi isu itu atau tidak karena tadi ya tidak tahu saya ya. Kalau saya sendiri ya karena saya orang Muhammadiyah ya, mungkin Mbak Titi tidak perlu yang seperti itu. Siap. Ya, banyak cara untuk mengekspresikan sesuatu ya, banyak cara. Jadi ya itu saya malah ini ya. Oke. Masya Allah. Ini mungkin sebagai penutup ya. Tadi sudah banyak hal yang kita dapatkan dari Mbak Titi. Kita belajar banyak hal ya. Ini pesan Mbak Titi untuk para penulis muda, untuk mahasiswa-mahasiswi yang tadi kan kalau saya lihat ada prosesnya mungkin berarti waktu SMA ya. Iya, SMA. Yang Abu Merapi tadi ya? Iya, betul. Iya, tapi taruh kata kita bicara anak-anak kuliah ya, kan kalau SMA mungkin
untuk baca buku setebal tadi kelihatannya muskil ya. Tapi kalau yang sekarang anggap saja ini karena mahasiswa saya, mahasiswa jenengan Mbak Titi ini, anggap saja mereka punya passion untuk nulis. Ya, ini nasihat pesan dari Mbak Titi apa? Nasihatnya kalau bisa jangan berhenti. Jangan berhenti itu jangan tergoda untuk misal menghabiskan waktu kamu buat nonton Korea misalnya atau main ke mall sama teman-teman. Kalau bisa kamu harus menemukan jati dirimu. Kalau misal suka nulis ya udah nulislah. Itu seperti nasihat almarhum Prof Firman waktu itu ya. Jangan berhenti. Nasihat Seno juga sama waktu itu waktu itu sempat komunikasi dengan Seno, intinya jangan pernah berhenti. Tapi saya akhirnya kesalahan saya berhenti dan berhenti misal ada waktu buat ngerjain skripsi akhirnya saya berhenti nulis atau tesis saya akhirnya berhenti nulis. Dan saya harap ya memang betul nasihatnya almarhum Prof Firman maupun Seno, ternyata untuk tidak berhenti atau dalam Islam istiqomah itu bukan suatu hal yang mudah, tapi saya harap bisa, karena satu-satunya waktu yang bisa kalian manfaatkan ya waktu mahasiswa ini. Nanti kalau kalian pikir nanti aja deh waktu udah nggak sibuk, aku mahasiswa banyak tugas, semakin kesini itu semakin nggak sibuk, semakin sibuk kalian nanti nikah, jadi istri, jadi ibu, kerja, semakin kesini semakin kesana ya. Waktunya ya. Jadi kalau berpikir wah sekarang sibuk Bu, banyak tugas dari Pak Dipa gitu kan. Nanti kan. Ini kalau nasihat Mbak Titi ini bisa kita buat jadi slogan ini seperti Nike itu ya, just do it, ya. Atau kalau dulu ada itu lagu yang terkenal agak berbau techno begitu, right here right now ya. Jadi do not postpone ya. Jadi wes terus ya, maju terus pantang mundur ya. Iya, kapan lagi kan Pak? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Titi yang selesai. sudah wah luar biasa. Itu nggak ditanyain sastra ya sama Pak Dipa, minder saya. Sastrawan kok ditanya tentang sastra. Kebalik, saya yang mengunduh ilmu ini, yang menyimak juga mengunduh ilmu dari Mbak Titi sehingga bisa mungkin bagian-bagian yang besar, bagian-bagian baik itu bisa ditiru ya, dicontoh begitu. Saya pikir begitu untuk sesi kita kali ini bersama Mbak Titi Setioningsih ya. Mungkin ada closing statement lainnya atau apa begitu. Misalnya apa? Ini kan pesan ya tadi. Mungkin apa gitu. Misalnya jauhi narkoba atau apa gitu. Masya Allah, apa ya Pak Dipa? Ya baca dan baca ya. Kalau ada yang tanya apa sih tips nulis, gimana cara menulis, ada 3. Yang pertama baca, yang kedua baca, yang ketiga baca. Udah begitu itu ya? Ternyata. Oke. Iya, jadi membacalah. Tips dari Mbak Titi kalau ingin bisa menulis, baca, sehingga Anda lupa menulis ya. Jadi baca, baru kemudian menulis ya. Ya maksudnya ada repetisi baca itu maksudnya penting sekali. Bagaimana mungkin seorang bisa menghasilkan sesuatu kalau tidak ada inputnya. Nah, baca itu tadi inputnya. Dan Mbak Titi seperti itu. Terima kasih Mbak Titi, senang sekali tadi bisa mendapat banyak hal yang menarik ya. Mungkin kalau ada kesempatan lain kalau diundang ke sini oke saja ya. Mungkin nanti kalau ada rilis novel terbaru gitu misalnya. Jadi bukan Abu Merapi misalnya, Abu Gosok misalnya apa ya, atau hal-hal lainnya ya yang nanti harusnya aku bawa novelnya ya. Saya bawa novelnya ya, kok lupa ya. Iya. Maklum kalau memang usia makin bertambah itu ya sering lupa ya, tapi tidak apa-apa. Begitu pemirsa semua ya, ini Masya Allah luar biasa. Kita tutup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Siap Berbincang yang dipersembahkan oleh Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.